Selamat Selamat siang. siang Bapak narasumber, Dokter dan Bapak Ibu peserta yang sudah hadir. Pada Undiksa Berbagi kali ini akan menyampaikan materi dengan topik olahraga dan pola hidup sehat di masa pandemi COVID-19. Jadi sebelum kuliah ini dimulai, mohon izin saya menyampaikan beberapa hal pada Bapak Ibu peserta. Nanti wajib mengisi survei yang linknya kami bagikan di chat Zoom-nya ya. Kemudian nanti pada sesi tanya jawab, peserta yang ingin bertanya silakan angkat tangan dengan cara klik tombol raise hand. Oke, selamat mengikuti jalannya pemaparan materi kuliah online Undiksa Berbagi. Semoga bermanfaat. Untuk waktu 45 menit kami persilakan pada narasumber untuk memulai pemaparan materi dan nanti silakan lanjut ke sesi tanya jawab. Oke, silakan. Terima kasih Pak Bagus Widi. Om Swastiastu. Yang saya hormati para peserta Undiksa Berbagi pada tahun 2020 ini, dan saya perkenalkan, nama saya I Gusti Lana Agung Parwate dari jurusan Pendidikan Olahraga Fakultas Olahraga Kesehatan Universitas Pendidikan Ganesha. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada tim Undiksa Berbagi yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi informasi atau ilmu berkaitan dengan kondisi pada saat ini. Memang saya memberikan materi berkaitan dengan olahraga dan pola hidup sehat di masa pandemi COVID-19. Dan ini sangat penting sekali bagi kita semua dalam kondisi pandemi COVID-19 ini. Saya lanjut saja supaya karena waktunya cukup singkat sehingga lebih banyak bisa kita berdiskusi nanti di dalam materi yang saya sampaikan. Saya tidak akan menyampaikan kurikulum vitae karena saya tugasnya hanya di jurusan pendidikan olahraga, dan saya langsung ke materi. Nah, pada pandemi COVID-19 ini yang dialami di seluruh dunia dan bahkan sampai ke Indonesia. Di Indonesia itu mulai dari bulan Maret sampai sekarang, dan bahkan belum bisa diprediksi sampai kapan ini akan berakhir karena vaksin dari penyakit COVID-19 ini belum ditemukan, sehingga semua negara belum bisa memastikan. Perlu saya sampaikan di Indonesia itu mulai bulan Maret sampai sekarang. Nah, sampai saat ini saya kemarin cari informasi bahwa di Indonesia sampai tanggal 23 Juni 2020 itu jumlah yang positif COVID-19 itu adalah 47.896 orang. Nah, itu terjadi peningkatan setiap hari. Nah, sedangkan kalau di Bali itu yang positif itu sampai kemarin itu 23 Juni 1.116 orang. Nah, ini artinya bahwa penyebaran COVID ini terus berlangsung terjadi setiap hari. Nah, ini yang perlu kita waspadai, dan pemerintah sudah mengambil kebijakan-kebijakan. Memang untuk Indonesia tidak mengambil kebijakan lockdown karena itu banyak implikasi yang terjadi terhadap kebijakan itu, sehingga Indonesia mengambil kebijakan yang pertama itu adalah social distancing, termasuk di dalamnya physical distancing, sudah itu PSBB. PSBB ini pembatasan sosial berskala besar. Nah, itu ada permennya, sehingga ini betul-betul dilakukan, dan di beberapa daerah di Bali tidak dilaksanakan ini. Nah, yang sangat terpenting itu adalah protokol kesehatan COVID-19. Nah, inilah kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah, yang diikuti oleh semua daerah termasuk di Bali. Nah, berkaitan dengan
COVID ini, memang hal yang harus kita lakukan itu adalah untuk semua orang itu adalah PHBS. Apa itu PHBS? Itu adalah perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, inilah yang harus kita lakukan. Nah, sampai bulan Juni ini, sehingga muncul kebijakan-kebijakan baru lagi, yaitu new normal. Nah, ini new normal ini sekarang ini oleh masyarakat itu sering disalahartikan. Ini dikatakan atau diartikan normal itu. Padahal sebenarnya tidak. Itu. New normal ini adalah tatanan kehidupan baru. Artinya kita mulai menata kehidupan dengan pola baru. Artinya pola baru itu kita berdampingan dengan COVID-19 atau virus corona. Nah itu kita akan selalu berdampingan dengan itu, maka dari itu yang sangat penting kita lakukan adalah PHBS. Sudah itu yang 4 ini, tapi PSBB sudah mulai akan dikurangi. Itu khusus daerah-daerah seperti di DKI Jakarta itu sudah mulai akan meniadakan. Bahkan di Surabaya juga dengan kondisi penularan yang cukup tinggi itu juga akan ingin meniadakan PSBB, tetapi 3 hal ini yang dilakukan. Itu adalah social distancing, physical distancing, dan protokol kesehatan COVID-19. Dan ini untuk kondisi new normal, itu kita harus lebih hati-hati. Jangan berpikiran bahwa normal, udah kondisi masyarakat sekarang kan di mana-mana pada ramai. Nah ini, dengan kondisi inilah protokol kesehatan itu harus betul-betul dilaksanakan dengan ketat. Itu masing-masing pribadi ini tidak bisa oleh orang lain. Itu pribadi harus ketat dengan protokol kesehatan dengan kondisi new normal ini, tatanan kehidupan baru dengan berdampingan COVID-19. Kita tidak bisa apakah teman kita, saudara kita itu sebagai carrier atau enggak, kita enggak tahu karena banyak terjadi itu orang tanpa gejala. Nah ini yang kita hindari. Makanya protokol kesehatan itu wajib kita lakukan. Nah, dengan new normal juga kita melaksanakan harus itu kita dalam keseharian itu berperilaku hidup bersih dan sehat. Nah, itu yang perlu kita pahami, kita lakukan sehingga kita terhindar dari COVID-19 ini. Semoga kita semua selamat. Dan bagi yang positif, mudah-mudahan bisa sembuh. Nah, itu memang ada beberapa indikasi kalau sudah positif itu, kalau umurnya masih muda, di bawah 50 tahun atau 45 tahun, peluang untuk sembuh tanpa dibarengi oleh kondisi-kondisi penyakit yang lain. Nah, itu harus dilakukan. Nah, berkaitan dengan PHBS ini, perilaku hidup bersih dan sehat, maka kita perlu melakukan itu pola hidup sehat. Berkaitan dengan pola hidup sehat, itu keseimbangan gizi. Itu berkaitan dengan makanan itu adalah keseimbangan gizi, yaitu pengaturan makanan dan minuman. Ini sangat penting sekali, karena ini sangat mempengaruhi kesehatan tubuh kita. Sudah itu yang kedua adalah keseimbangan istirahat dan tidur. Yang ketiga keseimbangan mental, spiritual, dan yang keempat adalah keseimbangan aktivitas fisik, yaitu kerja dan olahraga. Artinya olahraga sangat penting sekali. Nah, kita akan bahas satu persatu ini berkaitan dengan yang pertama adalah keseimbangan gizi, yaitu pengaturan makan dan minum. Nah, kita ketahui bahwa zat gizi yang diperlukan oleh tubuh manusia itu, yang namanya keseimbangan gizi itu harus mengandung 5 unsur itu, yaitu unsur dari makanan, itu artinya dari padi-padian, sudah itu dari misalnya roti, sudah itu dari biji-bijian. Nah, itu yang tergolong untuk karbohidrat atau nasi. Sudah itu yang kedua itu adalah dari
buah-buahan harus mengandung unsur buah-buahan. Sudah itu sayuran. Sudah itu daging. Nah, ini daging bermacam-macam. Bisa ikan laut, bisa daging kaki 4, bisa daging kaki 2, dan lain-lain. Sudah itu juga di sana ada mengandung minyak juga. Sudah itu lemak di sana. Karena kita tidak bisa terlepas dari itu. Sudah itu yang terakhir adalah susu. Sehingga di sana makanan itu mengandung 4 sehat, 5 sempurna. Sehingga semua kelima unsur itu harus terpenuhi sehingga menjadi gizi seimbang. Nah, bagaimana makanan sehat yang tadi mengandung 5 unsur itu sebaiknya sayur dan buah lebih banyak daripada nasi. Nah, itu yang terpenting. Apa yang kita harus makan supaya makanan itu sehat? Itu sayur dan buah lebih banyak daripada nasi. Sehingga kita lebih banyak mengkonsumsi sayur-sayuran dan buah-buahan. Sudah itu yang kedua adalah lebih memilih ikan dan daging binatang kaki 2. Itu. Kaki 4 tidak disarankan, tetapi kalau memang kita mengurangi terjadi kekurangan darah, yaitu disarankan juga mengkonsumsi daging binatang berkaki 4. Tapi yang disarankan adalah lebih memilih ikan dan daging binatang berkaki 2. Sudah itu telur. Nah, ini telur disarankan seminggu hanya 2 kali. Jangan setiap hari makan telur, karena kita ketahui kadar kolesterolnya cukup tinggi di sana. Apalagi di usia-usia 40 tahun ke atas. Nah, itu telur itu harus dikurangi minimal 2 kali dalam seminggu. Sudah itu seminimal mungkin makanan instan dan makanan kaleng. Nah, jangan kita sering-sering makan makanan instan dan makanan kaleng, karena di sana banyak sekali unsur-unsur zat kimianya. Makanya disarankan kita seminimal mungkin, kalau bisa ya jangan gitu. Yaitu dalam sehari harus masuk 5 warna alami yang saya bilang tadi, 4 sehat, 5 sempurna. Sehingga gizi itu menjadi seimbang. Sudah itu, nah ini bagaimana kita mengukur bahwa indikator kecukupan makanan dan serat. Nah, kita bisa lihat dari berat badan kita terjaga. Kalau sudah berat badan kita terjaga, itu artinya kecukupan makan dan serat. Nah, itu kita bisa lihat ya kita dengan timbang berat badan. Nanti kita akan berikan informasi bagaimana kondisi berat badan yang perlu kita ketahui atau berat badan ideal itu. Sudah itu tidak gampang sakit. Nah, karena makanan itu adalah sumber zat gizi. Ini sebagai untuk pertumbuhan, sudah itu untuk energi, dan untuk zat pengatur. Nah, itu manfaat dari makanan itu sebagai sumber gizi. Sudah itu bagaimana juga mengukurnya dengan buang air besar. Buang air besar itu setiap hari. Kalau sudah setiap hari kita buang air besar, itu indikasinya kecukupan makan dan serat. Sudah itu selesai dalam 2 menit dan mudah. Udah itu terasa tuntas dan spesies itu mengapung. Nah, ini juga perlu diperhatikan. Kalau ini sudah tanda-tanda ini, berarti makanan kita sudah cukup kecukupan dan mengandung serat. Nah, sudah itu kita harus waspadai ini. Kita harus waspadai kegemukan. Karena orang gemuk itu akan berbagai macam penyakit akan ditimbulkan. Maka dari itu, ini perkembangan manusia itu jangan sampai terjadi pada di ujung ini kegemukan. Yang baik adalah pada nomor 2 itu. Sehingga tidak terjadi kegemukan, sehingga kita perlu waspada. Makanya perlu gizi seimbang. Gizi seimbang itu adalah pengaturan makan makanan ditambah antara pemasukan dengan pengeluaran itu seimbang. Artinya apa yang kita makan dengan dikeluarkan melalui aktivitas itu seimbang, sehingga berat badan kita akan terjaga. Nah, kalau misalnya terjadi kegemukan, kenapa kita harus menjaga berat badan? Nah, jika Anda kelebihan berat badan atau obesitas, Anda berisiko lebih tinggi terkena masalah kesehatan serius, termasuk penyakit jantung, tekanan darah tinggi, diabetes tipe 2. Ini tipe 2 itu karena faktor makanan.
sudah itu batu empedu, sudah itu masalah pernapasan dan lain-lain. Itu banyak sekali penyakit yang ditimbulkan oleh kelebihan berat badan atau obesitas. Maka dari itu kita harus jaga berat badan kita, yaitu dengan gizi seimbang, artinya antara pemasukan dengan pengeluaran, antara makan dengan dipakai untuk beraktivitas, itu seimbang. Nah, itu memang ada rumusnya itu. Saya tidak akan jelaskan di sini, waktunya juga sudah mepet. Nah, bagaimana untuk mengetahui berat badan kita itu? Nah, ini ada rumusnya, ini dari Bruce ini. Kalau paling berat itu 1,2 kali tinggi badan dikurangi umur. Nah, lebih dari itu tidak disarankan. Berarti sudah termasuk kelebihan berat badan dan bahkan obesitas. Nah, ini yang disarankan sekali adalah yang berat badan ideal. Itu tinggi badan dikurangi 100 min 10%. Ya silahkan dicari sendiri. Itu yang tinggi berat badannya berapa dikurangi 100, berarti dikurangi 10% dari hasil pengurangan tinggi badan min 100 itu. Sudah itu paling ringan itu 80% dari tinggi badan dikurangi 100. Nah, itu untuk mencari rumus berat badan. Sudah itu juga kita dengan cara IMST, itu indeks massa tubuh, di mana untuk mencarinya itu dengan berat badan dalam kilogram dibagi tinggi badan dalam meter persegi. Nah, sehingga dapat hasil bisa dicocokkan pada rumus yang di atas itu. Nah, sehingga di sini ada klasifikasi nilai IMT-nya. Kalau di bawah 18,5 itu termasuk kurus, sudah underweight. Sedangkan kalau 18,5 sampai 25 itu ideal, itu IMT-nya. Sudah itu 25 sampai 29,9 itu termasuk overweight. Itu kelebihan berat badan sudah. Sedangkan kalau 30 sampai 34,9 itu obesitas tahap 1. 35 ke atas berarti obesitas tahap 2, berarti sudah gemuk sekali itu. Nah, ini yang perlu kita waspadai. Ini bisa dicari ya dengan rumus tadi itu, berat badan dibagi tinggi badan dalam meter persegi. Ingat itu meter persegi, jangan sentimeter, nanti hasilnya tidak akan sesuai. Nah, itu untuk mengetahui berat badan kita, sehingga kita bisa menjaganya terus. Nah, tadi mengatur pola makan dan minum. Nah, ini kita juga harus mengatur pola minum. Minum itu karena tubuh kita itu sekitar 70-75% itu mengandung air. Nah, indikasi kita cukup air itu salah satunya dengan kencing kita. Ini kencing, kalau sudah mancur kencingnya berarti normal sudah itu. Nah, ini kalau terjadi masalah kencing, nah ini berarti yang berkaitan dengan saluran-saluran kencing itu bermasalah. Nah, ini memang contohnya ya anak kecil ini. Kencing sampai muncrat itu berarti normal sudah ini. Yaitu lihat gambarnya itu air kencingnya warna putih gitu, sehingga normal. Nah, ini indikasi kita lihat waktu kencing warna air kencing kita ini. Kalau yang nomor di atas dan di bawahnya nomor 2 itu berarti kita sangat dehidrasi sudah ini, secara ekstrim dehidrasi. Makanya kita harus segera minum itu. Kalau nomor 3 dan nomor 4 itu berarti rata-rata masih dehidrasi tapi masih medium, masih sedang. Nah, kita harus banyak minum air itu. Nah, yang aman itu pada yang warna putih tadi, bening itu zona aman sudah itu. Nah, kita sarankan ya tetap itu, sehingga kita disarankan minum air putih itu sehari rata-rata 2,5 liter per hari. Nah, itu pengaturan makan dan minum. Itu untuk pola hidup sehat pertama itu yang mengatur pola makan dan minum. Selanjutnya keseimbangan istirahat dan tidur. Nah, ini kita harus istirahat. Istirahat yang baik itu adalah istirahat yang nyenyak. Itu nah, contohkan seperti kucing ini nyenyak sekali tidurnya. Nah, kita bukan beraktivitas saja, kita perlu istirahat. Istirahat itu disarankan 5-7 jam per hari. Itu silakan diatur, bisa siang misalnya berapa jam, berapa menit, sudah itu malam. Yang penting malam ini. Sehingga jumlah istirahat sehari itu ya 5-7 jam per hari.
itu disarankan untuk mengatur pola hidup sehat. Selanjutnya keseimbangan mental spiritual. Nah, ini untuk menghindari stres. Nah, ini keseimbangan mental spiritual, kita harus berpikir positif. Yaitu kita harus sering berdoa, sering sembahyang, dan bahkan kita mencari tempat-tempat di mana tempat yang nyaman kita untuk berdoa, untuk sembahyang. Nah, ini salah satunya di Pulau Menjangan ini. Ada di samping kita sembahyang juga bisa spiritual, sehingga di sana istilahnya wisata spiritual gitu, sambil berwisata kita sembahyang. Nah, itu harus seimbang itu spiritual kita itu, sehingga kita diarahkan untuk berpikir positif. Ada pengendali-pengendali. Nah, dengan kita menyerahkan kepada yang di atas, artinya apa yang kita alami itu kita sudah ikhlaskan, kita pasrahkan. Memang itulah jalan kita. Kalau kita sudah bisa berpikir begitu, ya mudah-mudahan stres itu tidak akan mengingati. Tapi memang kita dalam kehidupan kita mesti tanpa stres itu tidak akan terjadi kehidupan. Tapi stres itu harus dijaga sampai jangan melewati ambang batas stres. Nah, itu kalau tidak stres berarti kita tidak hidup. Maka dari itu ya kita seimbangkan dengan spiritual. Kita harus berpikir positif, sudah bisa menerima, bisa mendengarkan orang, dan sebagainya. Itu yang harus kita lakukan. Nah, ini juga tempat-tempat ibadah itu di tempat-tempat yang sangat nyaman dan susah dijangkau gitu. Tapi nah itulah ketenangan yang kita peroleh. Itu sehingga menyeimbangkan mental spiritual kita dengan cara seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah keseimbangan aktivitas fisik atau olahraga. Nah, ini yang sekarang pada masa pandemi COVID-19 ini sekarang mulai menjamur. Banyak sudah orang bersepeda. Sekarang sepeda di Singaraja ini kan banyak sudah yang jual-jualan sepeda itu laris sekali, itu banyak yang sekarang banyak sekali. Saya juga suka goes ini, makanya banyak sekali yang orang mulai goes, tetapi itu harus dijaga. Jaga keselamatan, sudah itu jaga diri kita, itu jaga orang lain juga. Itu dalam bersepeda itu harus ikuti aturan-aturan. Nah, keseimbangan olahraga itu menurut penelitian para ahli olahraga, setiap olahraga harus mencapai zona latihan. Nah, ini yang terpenting. Harus, kalau tidak itu tidak ada, manfaatnya sangat rendah, kurang. Sehingga bila tidak tercapai, maka manfaat olahraga tersebut akan kurang. Berpengaruh terhadap kerja jantung kita, itu yang terpenting. Nah, kenapa saya bilang begitu? Karena kita harus setiap melakukan olahraga itu, kita harus mencapai zona latihan. Nah, bagaimana olahraga yang baik? Itu dengan konsep PIT ini. Nah, konsep PIT itu, ahli sudah memberikan konsep ini. Itu PIT itu, pertama itulah frekuensi. Itu berapa kali kita harus berolahraga dalam seminggu. Itu minimal 3-5 kali per minggu. Nah, itu ada teorinya itu. Sudah itu intensitasnya. Itu 60-85% denyut nadi maksimal. Nah, denyut nadi maksimal itu kan 200 dikurangi umur. Nah, itu. Tetapi tidak boleh sampai mencapai denyut nadi maksimal. Itu akan terjadi overtraining nanti, kelebihan olahraga nanti kalau sampai terus mencapai itu. Makanya disarankan 60-85%. Waktu. Nah, ini 15-60 menit per latihan. Karena itu training zone itu atau zona latihan itu kalau sudah tercapai itu dipertahankan supaya bermanfaat itu 15-60 menit itu. Kalau misalnya kondisi kita kurang baik, artinya, nah ini juga perlu kita pahami, berolahraga itu, bahwa olahraga itu sebagai obat. Nah, itu sama seperti obat-obat untuk kesehatan itu. Olahraga juga sama sebagai obat. Nah, kalau kita salah dosisnya menjadi penyakit. Makanya olahraga itu seperti pisau berkepala dua. Itu. Kalau benar olahraga itu menyebabkan kita sehat. Salah olahraga itu kita menyebabkan sakit, bahkan bisa mengalami kematian. Kan tidak jarang itu kita dengar habis olahraga langsung meninggal. Nah, tetapi kita jangan takut.
baru ada kasus seperti itu, wah jangan olahraga nanti kita meninggal, jangan begitu. Karena saya bilang tadi olahraga itu sebagai obat. Nah yang sebagai obat inilah yang kita lakukan, itu sesuai dengan konsep-konsep ketentuan-ketentuan, itu ya frekuensinya, intensitasnya, waktunya, dan tipenya. Nah tipe itu adalah suatu koordinasi aktivitas anaerobik dan aerobik. Nah aktivitas anaerobik, makanya olahraga itu tujuannya adalah untuk meningkatkan kapasitas anaerobik dan aerobik. Karena kita olahraga itu butuh energi. Nah, energi, pemecahan energi itu, pembentukan energi itu memakai sistem energi namanya secara anaerobik dan secara aerobik. Kapasitas inilah yang perlu ditingkatkan. Sehingga pembentukan energi secara aerobik itu bisa secara maksimal. Begitu juga secara aerobik. Nah, itu sehingga sistem energinya itu ada secara anaerobik dan aerobik. Itu yang ditingkatkan dalam olahraga. Nah, itu konsep-konsep ini. Sudah itu sebelum dalam melakukan olahraga juga ada sistematikanya, peraturannya. Sebelum kita ke inti, ya kita harus pemanasan dulu, kita lakukan stretching, itu. Sehingga kita bisa mempersiapkan diri, karena tubuh kita harus adaptasi terhadap apa yang akan kita lakukan. Setelah kita melakukan aktivitas formalnya, lakukan pendinginan. Nah, itu untuk mempersiapkan tubuh kita menghadapi kegiatan yang berikutnya. Kalau itu sudah kita lakukan, berarti udah bagus sekali. Nah, sebenarnya olahraga itu tujuannya sih untuk physical fitness. Kalau olahraga ya untuk physical fitness, untuk kebugaran jasmani. Orang berolahraga mesti tujuannya kebugaran jasmani. Sudah kalau bugar itu jadi untuk kesehatan sudah. Nah, physical fitness itu ada dua yang utama ini. Ada anatomical fitness, secara anatomi tubuh kita itu, anatomi tubuh kita supaya bugar, itu termasuk kerangka dan persendian, otot dan saraf, darah dan cairan tubuh, yaitu perangkat pernapasan dan kardiovaskuler. Itu struktur-struktur itu jaringan, struktur organ, termasuk kerangka, sudah itu otot dan lain sebagainya. Sudah itu, nah physiological fitness, nah inilah yang kita raih itu physiological fitness itu berkaitan dengan fleksibilitas, kekuatan dan daya tahan otot, fungsi koordinasi saraf, daya tahan umum atau daya tahan kardiorespirasi. Nah, ini kebugaran berkaitan dengan itu. Berkaitan yang physiological fitness itu adalah berkaitan dengan daya tahan umum atau daya tahan kardiorespirasi. Nah, pada saat olahraga apa yang terjadi? Makanya ini saya bilang pisau bermata dua. Kalau salah itu bisa menyebabkan sakit, kalau benar itu menjadikan kita sehat. Itu pada saat kita olahraga akan terjadi di dalam tubuh kita itu adalah seperti ini. Mengeluarkan banyak energi, mengeluarkan banyak keringat atau cairan dan mineral. Sudah itu kerusakan serabut otot mikro, serabut otot kecil-kecil, karena serabut otot itu kan berkontraksi. Nah, itu akan terjadi kerusakan. Itu makanya perlu makanan nanti untuk membentuk kembali itu serabut-serabut otot itu. Sudah itu pecahnya sel-sel darah merah. Karena darah itu sangat berperan sekali dalam proses olahraga itu. Dia sebagai transport O2 itu untuk proses pembentukan energi secara cepat ya. Terganggunya sistem imunitas tubuh. Nah itu. Kalau kita salah berolahraga nanti kalau sudah imunitas tubuh terganggu berkepanjangan, ya itu kan menyebabkan masalah pada tubuh kita itu. Nah, juga terjadi terganggunya keseimbangan hormon dan enzim. Yaitu sirkulasi darah ke pencernaan berkurang. Karena di pencernaan itu terjadi absorpsi makanan di sana. Kalau sampai berkurang, nah itu absorpsinya tidak maksimal. Dan terpaparnya banyak oksidan atau radikal bebas. Kalau saya olahraga memang olahraga karena membentuk energi, di sana terjadi metabolisme. Nah, sisa-sisa metabolisme itu akan menjadi
radikal bebas itu, kalau tidak bagus sistem di dalam tubuh kita. Sudah itu timbul panas yang cukup merusak. Nah, pada waktu olahraga tubuh kita akan panas sekali. Sudah itu hipoksia yang cukup merusak dan lain-lain. Hipoksia itu kan kekurangan O2 itu. Nah ini makanya pada masa pandemi ini, walaupun kita disarankan harus pakai masker, pada saat olahraga tetap pakai masker, tetapi hidung kita jangan ditutup. Karena jangan sampai nanti kita susah menghirup O2. Pada saat olahraga kita membutuhkan O2. Nah, sudah itu keluar CO2. CO2 itu kan radikal bebas itu. Makanya kalau CO2 ditutupi oleh masker kita, bahkan bisa terhirup kembali gitu. Bahkan kita menghirup CO2 bukan O2. Makanya saat olahraga hidung kita jangan tertutup gitu. Nah, setelah olahraga baru tutup biar enggak kena virus COVID-19 ini. Sudah itu program kebugaran. Ini apa yang harus dilakukan? Itu dianjurkan dengan 3 gerak dasar yang disebut MOLES itu. Yang pertama adalah MOB. Itu kita harus bergerak. Gerak kontinu secara ritmis, sudah itu otot besar digerakkan, sudah itu gerak ini meningkatkan daya tahan jantung, paru, dan memperbaiki komposisi tubuh. Kalau kita benar melakukan itu yang terjadi. Daya tahan jantung paru, itu kardiorespirasi, itu akan bagus sekali. Sehingga kita menjadi bugar, gitu, physical fitness itu. Sudah itu memperbaiki komposisi tubuh yang saya bilang tadi, antara keseimbangan makan dengan beraktivitas. Orang beraktivitas itu banyak energi yang dibutuhkan, banyak simpanan-simpanan energi yang dipecah, dilakukan secara olahraganya anaerobik. Sudah itu legs, itu beban, itu berarti kita dalam olahraga itu melawan beban, baik berat badan sendiri maupun beban luar. Itu melatih kekuatan dan daya tahan otot, pembentukan dan pengencangan otot. Selanjutnya yang ketiga itulah stretch. Itu meregangkan sendi, itu mengulurkan sendi, melatih kelenturan sendi dan kelenturan otot sehingga mobilitas gerak kita itu menjadi tinggi. Itu yang terpenting. Sehingga mudah kita bergerak, ringan gitu. Nah, teman-teman itu sering saya ajak goes itu kan dia bilang setelah goes beberapa kali kok ringan sekali badan kita. Ya betul, karena itu kita melakukan secara rutin olahraga itu. Makanya olahraga itu harus yang benar, jangan sampai salah. Kalau salah bukan menjadi obat, malah menjadi penyakit. Selanjutnya rekomendasi latihan. Nah, dalam kondisi apa yang latihan-latihan yang kita lakukan adalah harus yang disenangi, bersama teman, di tempat yang kaya oksigen itu. Karena itu olahraga kita membutuhkan, apalagi aerobik gitu, sangat banyak butuhkan oksigen. Makanya di tempat itulah yang nyaman. Ajak teman itu, walaupun sekarang social distancing, tapi tetap walaupun ajak teman, social distancing itu harus tetap diterapkan itu. Jangan berdekatan, kecuali kita udah tahu dengan keluarga, ya kita bisalah itu karena kita udah tahu riwayatnya, tracknya sudah tahu bahwa memang tidak pernah keluar atau tidak pernah berhubungan dengan orang lain sehingga kita bisa agak dekat. Tapi kalau dengan teman-teman, ya kita harus jaga jarak, itu jangan sampai terkena COVID. Sudah itu manfaat berolahraga. Nah ini, kalau kita udah berolahraga dengan benar, dengan sistematika yang benar, dengan konsep yang benar, yang saya sampaikan tadi itu bisa menguatkan dan memperbesar jantung. Itu denyut jantung istirahat akan rendah. Nah itu kita bisa lihat pada saat baru bangun misalnya, itu denyut nadi. Nah kita lihat dari denyut nadi. Nah, denyut nadi bisa kita lihat kita rasakan di leher bisa, sudah itu di pergelangan tangan juga bisa itu. Nah, gampang ini, tinggal dihitung dalam 10 detik aja, dihitung berapa kali, tinggal kalikan 6, karena selama 1 menit gitu. Nah, kalau baru bangun itu namanya denyut nadi basal. Itu yang baru bangun setelah kita istirahat nyenyak gitu. Itu sekitar 60 kali per menit gitu.
Sudah itu manfaat yang kedua, meningkatkan kapasitas paru. Frekuensi pernapasan menjadi rendah. Artinya kita menghirup udara itu menjadi dalam gitu, sehingga banyak O2 yang bisa kita hirup. Nah itu. Berarti meningkatkan metabolisme energi di otot. Itu yang saya bilang tadi. Pembentukan energi itu. Tidak gampang lelah jadinya, karena energi terus tersuplai pada saat. Makanya meningkatkan kapasitas anaerobik dan aerobik itu. Dan itu menguatkan dan memadatkan tulang. Itu mencegah osteoporosis. Itu yang pengapuran itu pada tulang. Kalau kita sudah berolahraga, makanya saya bilang sebagai obat ini. Yaitu menguatkan dan melenturkan sendi dan ligamen. Yaitu menambah koordinasi, keseimbangan, dan kecepatan. Tidak mudah cedera. Kalau kita olahraga udah benar, itu kita akan menjadi fleksibel tubuh kita itu. Udah itu koordinasinya akan bagus. Itu. Sehingga tidak mudah cedera. Selanjutnya meningkatkan rasa percaya diri dan rileks. Karena kita bisa mengatur berat badan kita. Kita menjadi, ya kalau di olahraga namanya atletis. Itu antara tinggi badan dengan berat badan itu ideal. Sehingga kita menjadi gagah. Sehingga ya itu menjadi percaya diri kita. Itu berkaitan dengan hormon endorfin dan kadar garam di sana. Kadar garam kan berkurang. Nah itu manfaat berolahraga. Nah ini ada manfaat kesehatan. Saya bilang tadi sebagai obat. Itu makanya ada manfaat kesehatannya. Memperbaiki elastisitas pembuluh darah. Itu mencegah dan mengelola tekanan darah tinggi. Yaitu penyakit jantung koroner. Yaitu stroke. Itu karena berolahraga itu bisa sebagai katalisator dia. Misalnya glukosa bisa masuk ke dalam otot misalnya. Itu karena olahraga. Sehingga bisa mengurangi beban pankreas. Itu insulin hanya sedikit dibutuhkan karena dibantu oleh olahraga. Tetapi olahraganya yang benar. Dengan konsep fit, sudah itu melakukan sistematika yang benar. Nah itu, sehingga sudah itu yang kedua memperbaiki metabolisme energi. Itu mencegah dan mengelola diabetes mellitus. Mencegah dislipidemia dan obesitas. Itu kelebihan lemak itu, dislipidemia itu. Bisa kelebihan dan kekurangan lemak. Tapi kita batasi untuk terjadi kelebihan lemak dengan olahraga. Karena lemak itu sebagai sumber energi. Ya, kapasitas aerobiknya ditingkatkan, sehingga proses pembentukan energi melalui lemak itu akan bagus. Gitu. Dipecahlah simpanan-simpanan lemak kita itu. Sudah itu diabetes mellitus yang bilang saya tadi itu. Olahraga bisa sebagai katalisator. Sudah itu memperbaiki peristaltik usus. Itu proses masuknya makanan di dalam usus itu dari mulut itu masuk ke saluran pencernaan itu, gerak usus itu kan secara peristaltik. Olahraga bisa meningkatkan itu. Sehingga menjadi mencegah kanker usus. Yaitu berikutnya memperbaiki elastisitas dan kekuatan sendi. Itu mencegah radang sendi. Itu osteoristis itu yang di lutut itu. Nah, itu peradangan pada lutut itu bisa dicegah. Yaitu memperbaiki postur tubuh yang saya bilang tadi. Jadi atletis antara tinggi badan dan berat badan. Nah, itu manfaat kesehatannya. Lanjut, pedoman latihan bagi kesehatan dan kebugaran. Nah, ini ada dari beberapa peneliti itu menyampaikan bahwa ini ada pedoman-pedoman yang perlu kita pedomani itu. Latihan, itu L-nya itu luruskan tubuh dan syukuri atas hidup. Nah, itu yang saya bilang. Kita harus sering bisa bersyukur. Apapun yang terjadi pada kita, bersyukur. Dan itu dengan kita bisa berolahraga, kita syukuri. Kita harus setiap hari bisa bersyukur. Sering-sering bisa bersyukur. Udah itu A, awali pemanasan dengan ayunan tangan. Itu. Sedangkan T, tekuk seluruh sendi perlahan-lahan. Jangan mendadak. Nah, kita harus ketahui dalam melakukan tekuk sendi itu harus sesuai dengan struktur anatomi tubuh seperti lutut.
Ya, nekuknya itu harus jongkok bangun, jangan muter, karena walaupun bisa diputar, itu keliru. Gitu. Makanya harus ditekuk. Begitu juga leher. Leher jangan melakukan gerakan putar, karena di leher itu di tulang belakang itu merupakan saraf pusat di sana. Sehingga kalau banyak saraf di sana, kalau diputar, itu nanti salah muter, saraf kita bisa terjepit. Nah itu makanya harus sesuai dengan struktur tubuh kita. Kalau tekuk ya tekuk, kalau memang harus putar ya diputar. Seperti pinggang itu boleh karena di pinggang lebih oleh otot-otot di sana. Sudah itu sudah I, iringi dengan musik yang semangat. Olahraga harus semangat itu sehingga menimbulkan gairah pada diri kita. H, hirup udara segar dengan napas dalam 3 kali. Itu makanya harus tadi kan ada saran rekomendasi olahraga itu di tempat yang terbuka supaya udara segar kita dapatkan. Sudah itu aliran darah tepi dan kelentukan jaringan menjadi sasaran. Itu harus kita arahkan ke sana, ke aliran darah tepi. Sudah itu nikmati aliran panas yang menghidupinya. Karena kita olahraga itu kan menimbulkan panas. Jangan sampai panas yang berlebihan itu. Sehingga nikmati aliran panas yang terjadi pada tubuh kita. Sehingga kita harus rasakan aktivitas fisik kita, olahraga kita itu. Selanjutnya pedoman latihan bagi kesehatan dan kebugaran. Yang kedua adalah sehat. Tadi kan latihan untuk sehat. Pertama, sesuai kekerasan latihan dengan kekuatan tubuh. Artinya kemampuan tubuh itu disesuaikan dengan kekerasan latihan. Kalau tubuh kita memang kuat untuk yang lebih keras, ya lakukan olahraga yang lebih keras. Kalau yang ringan-ringan, ya yang ringan-ringan. Sudah itu, kita jangan kondisi sakit, kita berolahraga. Nah ini misalnya demam, jangan biar keluar keringat, itu salah. Kondisi demam ya harus kita istirahat, jangan berolahraga. Kalau sudah sehat, baru kita berolahraga. Nah ini yang jangan sampai salah itu kita. Makanya itu ada yang meninggal itu kan habis rapat, padat, kita cari keringat, padahal badan sudah lelah. Akhirnya dipaksa main tenis, habis main tenis, meninggal. Nah itu yang terjadi. Makanya olahraga yang perlu untuk usia-usia yang umur 50 tahun ke atas itu harus tipenya steady state itu. Tipenya steady state itu artinya olahraga yang ajak. Ya misalnya bersepeda dengan kecepatan yang ajak, yaitu renang, dengan jogging, dengan jalan, itu yang dilakukan. Itu kalau untuk olahraga prestasi lain itu. Ini kan untuk olahraga kesehatan dan kebugaran. Yaitu elakkan cuaca yang sangat ekstrem, panas dan atau dingin. Nah itu jangan di tempat yang panas karena tubuh kita juga saat olahraga mengeluarkan panas. Ditambah lagi panas dari alam, itu akan bisa menyebabkan heat stroke gitu nanti. Nah udah itu kondisi dingin itu. Padahal olahraga itu kan menyebabkan vasodilatasi, pembuluh darah, saluran pencernaan. Sekarang posisi dingin dia akan menjadi mengkerut dia itu. Nah ini berlawanan jadinya itu. Sehingga dipaksa untuk hasil itu akan menjadi kondisi-kondisi ekstrim. Sudah itu hitung denyut nadi selama latihan. Nah itu 60-70% denyut nadi maksimal. Nah ini untuk kebugaran ini. Kalau untuk prestasi yang saya bilang tadi 85% bahkan bisa sampai 90%. Dan itu atur pernapasan, harus dapat berbicara atau bernyanyi. Saat olahraga untuk kebugaran harus itu. Kita dapat sambil ngobrol gitu. Tapi kita bergerak gitu. Dan itu sambil bernyanyi. Itu kan tidak jarang orang jalan itu pakai handset itu mendengarkan lagu gitu. Tapi olahraganya di tempat yang aman, jangan di jalan raya. Nah, sudah itu 3-5 kali seminggu latihan dilakukan. Nah itu konsep fit itu tadi, frekuensi 3-5 kali seminggu latihan. Selanjutnya adalah bugar, tadi latihan untuk bugar dan kesehatan. Bugar inilah B, bersama teman dan menambah aman. Artinya kalau sudah sama teman kan ada yang diajak untuk kita merasa aman karena ada teman yang mendampingi kita melakukan olahraga.
usahakan untuk terus bergerak minimal 30 menit. Nah itu saya bilang tadi. Karena itu terjadi metabolisme energi, itu membutuhkan waktu. Makanya olahraganya 30 menit minimal. Tetapi kalau memang tidak bisa, bisa secara set itu. Ya 15 menit itu secara berulang-ulang. Dengan atur jarak, misalnya pagi, udah itu agak siangan dikit, udah itu sore, nah itu bisa diatur. Udah itu gembira, lepas, bebas, harus mengiringi setiap gerakan. Nah, untuk biar lepas itu, jangan olahraga menjadi beban, stres jadinya. Nah itu untuk ngilangin stres itu, harus olahraga harus gembira. Jangan nanti maintenance misalnya, paling apa istilahnya, kerat-keratan itu, masuk keluar, nah ini adalah stres. Nikmati maintenance ya kita untuk kebugaran itu, jangan kalau pertandingan lain itu sudah ada ranahnya itu untuk prestasi. Udah itu akhiri dengan pendinginan dan penguluran seluruh tubuh, itu saya bilang tadi. Terus lakukan pendinginan habis olahraga, sudah itu penguluran, stretching kembali gitu. Untuk meregangkan otot-otot supaya yang kaku-kaku itu menjadi lebih lemas lagi. Sudah itu rasakan bugarnya tubuh setelah keringat menguap. Artinya kita habis olahraga, kita merasa sehat gitu. Jangan sampai habis olahraga malah menjadi kita merasa sakit gitu. Artinya lelah sekali, jangan sampai itu terjadi. Olahraga untuk sehat dan bugar jangan sampai terjadi seperti itu. Jangan sampai lebih olahraga kita. Nah, minimal 30 menit lah. Ya, sampai 60 menit. 30 sampai 60 menit itu, lebih dari itu udah kelebihan sudah itu. Nah, itu yang harus kita lakukan. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan pola hidup sehat itu, berkaitan dengan pengaturan keseimbangan gizi, makanan dan air, sudah itu keseimbangan istirahat, kita harus cukup istirahat, sudah itu keseimbangan mental spiritual, kita harus tidak terjadi stres yang berlebihan, sudah itu keseimbangan aktivitas fisik atau berolahraga, itulah olahraga yang penting. Nah, selamat mencoba teori ini, semoga bermanfaat untuk Anda sekeluarga dan teman-teman Anda di masa pandemi COVID-19. Sukses selalu. Sekian dan terima kasih. Nah, silakan ada operator, kalau memang ada pertanyaan, diskusi, ya kita diskusikan di sini. Terima kasih. Ya, terima kasih narasumber. Dan untuk waktu kami persilakan kepada peserta untuk mengangkat tangan yang ingin bertanya, silakan. Silakan Bapak Ibu peserta yang ingin bertanya. Ini ada satu Ji yang kirim pesan. Ya. Bertanya dari Alit Resmiati. Ini guru PJOK dan SLB Negeri 2 Denpasar. Jadi ada dua pertanyaan. Mahasiswa saya ini. Ya. Jadi pertanyaan pertama, apakah pemakaian masker pada saat olahraga mengurangi suplai oksigen ke tubuh selama olahraga? Mungkin tadi sudah dijelaskan. Ya. Yang kedua, kegiatan WFH dan pembelajaran dari rumah menimbulkan stres pada banyak orang. Bagaimana mengatur aktivitas fisik atau olahraga yang baik untuk mengurangi stres? Mungkin silakan langsung dijawab. Ya, langsung saja. Ini Alit Resmiati, ini mantan mahasiswa saya ini.
Terima kasih pertanyaannya. Yang pertama itu berkaitan dengan pemakaian masker, itu saya sudah sampaikan. Memang dalam pandemi ini kan kita harus memakai masker. Nah, tetapi dalam berolahraga, nah ini berolahraga dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, itu kita memang harus pintar-pintar mencari tempat berolahraga. Kan yang tadi kan direkomendasikan bahwa olahraga tempat yang terbuka gitu. Nah, sekarang kalau kita di rumah memiliki tempat yang terbuka, itu lebih baik kita olahraga di rumah. Di rumah itu banyak sekali yang bisa kita lakukan. Misalnya seperti saya di BTN itu ada gang yang buntu, ya akhirnya kita di gang berolahraga dengan keluarga itu dan sebagainya. Sehingga kalau sudah dengan keluarga ya kita tidak pakai masker. Kenapa disarankan tidak pakai masker dalam beraktivitas olahraga? Karena memang kita dalam berolahraga itu membutuhkan banyak O2. Proses pembentukan energi itu dengan secara aerobik itu membutuhkan O2. O2 yang didapat ya cuma dari udara luar gitu, sehingga itu yang dihirup oleh hidung kita menuju ke paru dan diedarkan oleh darah kita menuju ke otot itu untuk proses metabolisme metabolisme energi, sehingga tidak disarankan pakai masker, sehingga O2 bisa banyak kita hirup. Nah, begitu juga kalau kita pakai masker, itu kita kan menghirup O2, mengeluarkan CO2, hasil metabolisme itu. CO2 itu adalah radikal bebas. Kalau itu terhirup lagi, kita akan masukkan radikal bebas lagi. Makanya supaya keluar dia. Sehingga yang kita hirup adalah O2. Itulah kenapa kita tidak pakai masker, terutama tidak menutup hidung pada saat berolahraga. Itu. Sudah itu yang kedua, nah kegiatan WFH ini, work from home ini, atau bekerja dari rumah. Memang mulai awal-awal pandemi COVID-19 ini memang banyak sekali, termasuk saya sendiri mengalami stres itu, makanya tetapi kita harus tetap bisa menjaga kegiatan kita apa yang di samping kita bekerja, kita harus atur karena waktu kita kan penuh. Dalam sehari itu pagi sampai sore itu kan 8 jam. 8 jam itu sekian jam kita bekerja. Setelah itu lakukan kita olahraga itu tidak mesti harus jalan-jalan, keluar itu di rumah dengan kita jogging, sudah itu melemaskan badan, sudah itu dengan angkat tangan, udah itu goyang kiri kanan, nah itu bisa dilakukan. Ya kalau olahraga itu yang tadi saya bilang itu dengan irama musik, kita harus gembira, nah itu bisa menghindari terjadinya stres pada kita. Kita imbangi dengan mental spiritual. Kita sering rutin berdoa. Dengan berdoa, apapun yang kita alami seperti sekarang ini, WFH ya kita syukuri gitu. Kita harus selalu bersyukur sehingga kita tidak menjadi beban. Gitu. Nah itu yang harus kita lakukan. Bisa berolahraga dengan macam-macam. Kalau alamannya luas, bisa dengan olahraga tradisional dan sebagainya. Ajak keluarga, anak, istri, atau suami. Gitu. Nah itu yang perlu kita lakukan. Terima kasih kepada Ibu Alit ini, Resmiati yang sudah mungkin ada tanggapan. Terima kasih. Ya silakan, Bapak Ibu peserta yang lain mungkin ada yang ditanyakan. Oke, kayaknya sudah, Ji. Jadi waktu ini sudah lewat sebenarnya, tapi karena gak ada gangguan teknis tadi, Ji. Ya, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung atau join dalam Unisa Berbagi ini dan mendengarkan pemaparan materi saya. Semoga bermanfaat. Dan saya mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang, dan memang kurangnya banyak sekali tadi karena ada gangguan teknis ini.
dari segi penyampaian materi juga kalau ada yang kurang mohon dimaafkan, dari isi materi juga ya kita sharing lah itu, ini sebagai masukan itu dari teman-teman. Teori-teori ini silakan bisa diterapkan untuk kebugaran kita di masa pandemi COVID-19 ini. Sekian dan terima kasih. Om Santi Santi Santi.